Kali ini kita akan membahas tentang pemrosesan traffic di SRX series device. Jadi di SRX sendiri itu ada dua jenis atau dua mode pemrosesan traffic. Yang pertama namanya adalah flow based processing, yang kedua adalah packet based processing. Flow based processing adalah pemrosesan paket yang di situ terdapat yang namanya pembuatan session. Sedangkan packet based processing atau biasa disebut stateless itu adalah pemrosesan paket yang paket itu ditangani secara terpisah atau satu persatu. Maksudnya seperti ini. Jadi ketika misal di sini ada, anggap saja yang kiri ini klien, yang kanan adalah server. Ketika klien mau menghubungi server, di sini dalam artian dia melakukan request ke server, itu kan terkirim satu paket, misal satu paket dari klien ke server. Kemudian server kan merespon atau membalas paket tersebut. Dari server ke klien itu mengirim paket satu lagi. Jadi total komunikasi ini itu ada dua paket atau dua traffic ya. Nah, kalau stateless, dua traffic ini itu terbacanya ya dua traffic, dianggapnya itu dua traffic ini itu terpisah. Jadi traffic yang dari klien ke server itu ditangani sendiri, dari server ke klien itu juga ditangani sesuai proses yang ada. Nah, berbeda dengan stateful. Stateful itu yang ditangani secara full atau istilahnya ditangani secara benar-benar menyeluruh, itu adalah traffic yang pertama atau initial trafficnya, yaitu traffic request dari klien ke server. Ini kan traffic yang pertama ya, request dari klien ke server. Nah, traffic balasannya itu tetap diproses, cuma pemrosesannya itu lebih ringan, tidak seperti yang traffic yang pertama. Kita bisa lihat di diagram ini tentang flow based processing. Nah, di sini kan kalau di sini ada kondisi apakah trafficnya itu cocok dengan session yang ada. Kalau trafficnya sudah ada sessionnya, maka dia cuma menjalankan atau diperlakukan seperti ini. Dia dicocokkan dengan screen, TCP, net, kemudian ALG, langsung keluar. Berbeda ketika dia tidak ada sessionnya, maka dia harus membuat sessionnya terlebih dahulu. Dia akan diproses dulu, ada screen, ada NAT, kemudian dicocokkan dengan route table-nya, kemudian forwarding table-nya, dan juga ada policy di sini, dan sampai akhirnya sesinya dibuat. Kelebihannya apa? Kelebihannya jadi ketika misal di sini kita membuat aturan atau policy bahwa server atau jaringan, anggap saja ini jaringan internet yang kanan, bahwa jaringan internet itu tidak bisa menghubungi jaringan lokal. Itu policy-nya. Tetapi jaringan lokal itu bisa menghubungi internet. Nah, stateful ini akan sangat membantu dalam kondisi seperti itu. Jadi kita hanya perlu memblokir traffic dari initial traffic dari internet. Jadi yang ketika internet ini melakukan initial traffic, maka traffic itulah yang diblokir. Tetapi kalau internet ini mengirim traffic yang bukan initial, dalam arti sudah established atau related, itu traffic tersebut diterima atau di allow. Untuk mengecek tipe pemrosesan mana yang sedang aktif di perangkat Juniper kita bisa menjalankan perintah show security flow status. Nah, di sini teman-teman bisa lihat yang family inet forwarding modenya adalah flow based. Ini adalah default forwarding mode yang ada di VSRX. Jadi defaultnya adalah flow based. Jadi traffic akan ditangani dengan session seperti ini. Kalau kita coba di sini saya ada topologi seperti ini ya di GNS3. Anggap saja yang trust ini itu ada di jaringan lokal, sementara yang untrust itu ada di jaringan public atau jaringan internet. Kita akan coba melakukan SSH dari jaringan lokal ini ke jaringan ke server yang ada di internet.
Kemudian kita lihat di sini show security flow session. Nah, teman-teman bisa lihat di sini itu ada session baru, ID-nya adalah 23950. Oke, sebelumnya untuk pembuatan sesinya itu ada beberapa parameter yang dijadikan sebagai match kriteria atau kriteria yang menentukan apakah session itu cocok atau tidak. Yang pertama itu ada source address, destination address, source port, destination port, protokol, dan unique session number-nya. Seperti kita lihat di sini, ini session ID-nya atau session number-nya. Kemudian source address-nya, destination address-nya, source address-nya, kemudian destination address-nya, kemudian source port-nya ini 58.910, kemudian destination port-nya itu dua-dua yang ini, protokolnya TCP, dan di sini juga ada interface-nya tapi ini tidak masuk. Yang jadi dicocokkan itu yang ini, yang 6 maaf. Jadi ada source address, destination, source port, dan source dan destination port, kemudian protokol dan unique session number-nya. Jadi ketika ada paket masuk, itu paket tersebut akan ketemu dengan per packet policy atau class of service. Kemudian setelah itu dia diproses oleh stateless firewall filter. Nah, setelah diproses stateless firewall filter, dia akan dicocokkan apakah ada session yang masih established atau tidak. Ketika tidak ada session, maka dia akan membuat session baru, tetapi sebelum membuat session baru, dia akan diproses sesuai prosedur ini. Ini namanya yang atas, yang panjang ini namanya first packet processing, sementara yang bawah ketika sessionnya match itu namanya fast packet processing. Di sini saya anggap misal sesinya tidak ada ya, jadi dia bikin baru, dia akan masuk ke first packet processing. Jadi pemrosesan paket pertama itu dia akan ketemu yang namanya screen. Screen itu adalah semacam pelindung pertama. Dia mendeteksi apakah paket tersebut adalah anomali di sini dalam artian paket tersebut apakah terindikasi DOS attack atau tidak. Bisa di sini juga terjadi pengecekan apakah paket tersebut valid atau tidak. Paket valid dan tidak itu maksudnya apakah dia sesuai dengan standar header dari koneksi TCP/IP atau tidak. Kalau dia mendeteksi bahwasanya misal paketnya tersebut adalah DOS atau misal paketnya itu tidak valid, maka paket tersebut akan di drop. Nah, selanjutnya setelah screen itu dia melewati yang namanya NAT. Di Juniper sendiri sama seperti di vendor pada umumnya, ada static, ada dynamic atau destination source NAT. Kita tidak akan membahas apa itu perbedaan NAT di situ. Intinya secara umum NAT adalah proses mentranslasikan satu alamat IP atau beberapa alamat IP menjadi alamat IP lain. Itu adalah NAT secara umum. Nah, setelah NAT di sini selanjutnya diproses pengecekan routing table-nya, apakah destination address-nya itu ada di routing table atau tidak. Kalau tidak ada, berarti paket tersebut akan di drop. Kemudian lanjut lagi ke zone. Zone itu tadi teman-teman bisa lihat di sini. Zone itu seperti pengelompokan atau ya pengklasifikasian interface mana ini masuk ke area mana. Misal di sini contohnya interface gigabit Ethernet 1, dia masuknya ke trust zone, sementara gigabit 0 itu masuknya untrust zone. Tentunya nama zone ini bebas ya, misal mau dikasih nama instansinya atau nama kelompok atau nama ruangan, terserah, tergantung nanti di lapangannya bagaimana. Tapi secara istilah yang sering digunakan untuk menunjukkan zone itu trust dan untrust saja, seperti ini. Itu kalau tadi pakai destination NAT itu dari routing lookup atau route lookup itu langsung ke zone. Sementara kalau tadi pakai static NAT
dia masuk dulu ke forwarding lookup sebelum masuk ke zone. Jadi dari inspeksi routing table, dia dicek juga forwarding table-nya. Kalau forwarding table-nya ada, berarti traffic tersebut lanjut ke zone. Kalau tidak ada, maka traffic tersebut akan di drop atau dibuang. Jadi selanjutnya ketika zone sudah selesai atau sudah lolos dari zone, itu masuk ke policy. Jadi policy ini tuh mirip lah seperti firewall filter. Kemudian setelah lolos dari policy itu masuk lagi ke NAT. Apakah kalau tadi pakai static NAT, maka di sini ada reverse static NAT. Kalau tadi pakai destination NAT, maka di sini ada pengecekan source NAT. Nah, setelah melewati NAT, itu masuk lagi ke service ALG atau application layer gateway. Di sini paket dilakukan penginspeksian paket sampai ke layer 7. Kalau tadi sebelumnya itu kan paket hanya diinspeksi sampai layer 3 atau layer 4 ya. Kalau di application layer gateway itu diinspek sampai ke layer 7. Jadi di sini itu terjadi inspeksi atau pengecekan konten paket tersebut. Selanjutnya setelah diinspek layer 7, dia akan dibuatkan session baru. Jadi paket tersebut akan didaftarkan ke session table. Baru paket tersebut dikeluarkan atau diproses sesuai interface-nya. Nah, sekarang kalau kita mau mengubah dari flow based ke paket based, caranya kita konfigurasi set security forwarding option, kemudian family-nya itu MPLS, kemudian modenya itu paket base. Kita coba commit. Di sini ada error. Jadi untuk ketika kita mau menjalankan paket base atau mode paket base, kita harus menghapus semua security policy. Kita harus menggunakan perintah delete security policies. Kita hapus, baru kita bisa menjalankan paket base. Nah, setelah ini kita coba lihat ketika kita melakukan SSH dari klien, kita tidak akan melihat lagi sessionnya. Nah, di sini sessionnya 0 ya, tidak seperti tadi itu ada sessionnya. Ketika paket base kita tidak membuat session, paket itu langsung diproses dari per paket policer, per paket filter, kemudian dia melihat routing table atau forwarding table, kemudian langsung keluar menuju out interface-nya, tidak melewati security flow module seperti ini. Jadi syarat ketika kita mau menggunakan service security atau layanan security dari SRX, kita harus mengaktifkan atau kita harus aktif di mode flow based ya. Tidak bisa kita aktif di paket based. Nah, untuk paket based sendiri itu biasanya digunakan di routing ya, di device router. Kalau di security itu pakainya flow based processing. Oke, itu dia ya. Berikutnya kita akan coba praktikkan beberapa service atau layanan security yang ada di Juniper SRX ini.